Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Video kali ini kita akan membahas mengenai promo atau promosi atau bahasanya apa ya? Diskon lah. Ya, jadi pentingnya promosi atau diskon buat di jualan kuliner atau online. Nah, kalau teman-teman mau tahu videonya kayak gimana, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Oke, kita mulai ya. Pentingnya promosi untuk bisnis kuliner atau online. Nah, tapi sebelumnya kalau misalnya boleh bantu dulu teman-teman subscribe video ini, dan kalau suka sama video ini boleh bantu like dan share ke teman-temannya. Jadi siapa tahu video ini akan bermanfaat buat teman-temannya. Oke. Kenapa sih pentingnya promosi untuk bisnis kuliner atau online? Menurut kita nih, promo itu atau diskon itu sangat penting banget. Kenapa? Karena memancing calon pelanggan ya atau calon customer kita untuk nyobain produk kita gitu. Apalagi kalau kita yang belum dikenal ya, kita maksudnya baru mulai bisnis, bahkan yang sudah terkenal aja kadang-kadang untuk mengingatkan itu harus dipancing lagi dengan promo atau diskon. Oke. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Inilah alasan kenapa kita harus ikut promo. Pastikan coba teman-teman posisikan diri sebagai pelanggan. Pelanggan mana sih yang nggak suka ikut promo? Sekarang kalau saya tanya balik lagi ke teman-teman, teman-teman suka nggak sama promo? Yang tadinya kita nggak niat mau beli gitu, kita lagi iseng-iseng scroll online gitu, lihat-lihat, wah ada diskon 50% nih, beli kopi Pudak 2 liter harganya 99.000 gitu kan. Kapan lagi? Biasanya kan misalnya satu botolnya 100.000. Itu yang tadinya nggak ada niat mau beli kopi malah jadi beli kopi gitu. Atau misalnya promo nasi kuning ya, rumah Naskun, beli satu segini tapi beli 3 atau beli berlima buat rame-rame, dia diskon sekitar 70% atau 60%. Itu bisa jadi beli karena lagi diskon itu. Jadi pelanggan mana yang nggak suka promo? Kedua, 99% pelanggan itu memilih menu yang memiliki promo atau diskon. Ya, itu dari data yang kita punya gitu. Rata-rata siapa sih yang nggak senang promo gitu, dan memilih menu-menu yang promo atau diskon. Dan yang ketiga, promo atau diskon itu sebetulnya adalah investasi jangka panjang. Jadi kan teman-teman ada yang suka bilang promo atau diskon itu bakar duit ya gitu, atau buang-buang duit. Kalau menurut kita itu sih enggak ya, itu lebih ke investasi jangka panjang. Karena kenapa? Sebetulnya yang tadi saya sebutkan di awal, buat calon-calon pelanggan kita, buat nyobain produk kita. Sebetulnya saya analogikan gini, di zaman saya dulu nih, di mall-mall nih, kita kan suka kadang jalan-jalan nih gitu kan, jalan-jalan terus suka ada mbak-mbak yang cobain nih kuehnya gitu kan, kayak ada tester-tester gitu kan. Itu sebetulnya toko itu tuh sedang melakukan promo, dia ngasih tester. Nah, kita kan di online kita tidak bisa memberikan tester ya kan. Gimana caranya adalah orang mau nyobain produk kita dulu. Nah, saya convert itulah seperti promo gitu. Jadi ya udah, biarin orang nyobain produk kita dulu, istilahnya ya udahlah tipis dulu lah gitu profitnya. Bahkan ya kalau bisa ya plus, tapi ini balik lagi ya sama kebijakan dari teman-teman sendiri gitu. Maksudnya dari kemampuan teman-teman seperti apa, seperti itu atau tidak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang bilang promo itu bakar duit, menurut kita sih enggak ya. Itu kita lebih menyebutnya adalah investasi jangka panjang buat mencari customer baru. Bahkan customer yang sudah sering beli, kita mengingatkan untuk beli produk kita lagi itu dengan promo. Yang tadinya dia udah lama nggak beli, mungkin dengan ada promo dia akan jadi beli lagi. Itu makanya saya lebih menyebutnya adalah investasi jangka panjang. Tapi di sini saya maksud bukan kita mengidolakan promo banget ya, bukan seperti itu. Nah, kita masuk slide berikutnya. Ada 3 hal penting sebelum ikut promo ya. Yang pertama adalah pastikan produknya itu menarik hati pelanggan ya. Jadi maksudnya pastikan untuk memiliki produk atau value yang benar-benar kualitasnya, rasanya, kemasannya, brandingnya juga diperhatikan. Karena di sini kuncinya adalah kualitas produk adalah hal yang utama.
Jadi jangan sampai juga teman-teman ikutan promo nih, misalnya promo kopi pudak dan rumah naskun gitu kan, kopi pudak dan nasi kuning. Tapi fotonya kurang baik, pencahayaannya kurang baik, ya berantakan cara ngambil. Orang nggak akan tertarik juga gitu. Tapi begitu ngeliat fotonya, misalnya udah siang-siang, dia ngeliat es kopi susu, fotonya bagus, terus ngeliat makanan nasi kuning, pengambilan gambarnya tepat, itu akan buat lapar dan itu akan menarik gitu. Nah, tapi juga itu dari produk menarik hati pelanggan atau dari visualnya. Tapi juga jangan sampai kualitas produknya juga nggak baik gitu. Misalnya amit-amit gitu, misalnya susunya udah basi atau misalnya nasinya udah kurang bagus atau gimana, jangan sampai. Jadi kualitas produk itu tetap nomor satu ya. Menurut kita sih produk tuh tetap nomor satu gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin enak tuh relatif ya. Cuman minimal produk kita juga layak makan dan yang ini oke lah gitu, dengan yang kayak misalnya let's say dengan harga terjangkau gitu, nasi kuning 15.000 gitu kan ya. Kita nggak usah susah-susah nyari, cukup dengan jempol doang ya, itu harusnya worth it gitu. Nggak usah komplain yang harus mewah banget. Beda di saat kita makan satu pesen makanan yang harganya mungkin 50.000, 70.000, ekspektasi kita akan lebih banyak. Nah, yang kedua, tentukan budget. Maksudnya di sini tentukan budget itu adalah perhatikan harga jual. Buatlah perencanaan yang matang biar teman-teman tuh terhindar dari kerugian. Jadi promo tuh harus sama dengan untung, bukan buntung. Jadi promo tuh sama dengan cuan. Jadi gini maksudnya, kalau dimaksud budget, misalkan teman-teman punya budget bulan ini 100.000 gitu ya, 100.000 untuk es kopi susu gitu. Nah, misalkan kasih promonya 5.000 per gelas gitu. Berarti sebetulnya tinggal dibagi 100.000 dibagi 5.000 sama dengan 20 gelas kan. 20 gelas berarti di saat bulan itu atau minggu itu sudah mencapai 20 gelas, promonya bisa diberhentikan. Ini tapi kembali lagi ke kebijakan teman-teman. Kalau misalnya mau unlimited karena ada punya kebijakan lain ya, pengen memang benar-benar cari masa dulu, silakan aja gitu. Kita juga pernah kok sampai istilahnya bukan banting-banting harga, kita bikin promo tuh yang sampai 70%. Gitu. Tapi itu memang kita sudah memperhitungkan biaya produksinya berapa, biaya harga bahan bakunya itu berapa gitu. Nah, yang ketiga, promo itu juga harus dinamis. Maksudnya dinamis di sini adalah lakukan eksperimen dan lihat jenis promo mana yang berhasil di restoran teman-teman. Jangan biarkan pelanggan bosan dengan promo yang itu-itu aja ya. Jadi pastikan menu yang di promo selalu berubah, pastikan melakukan berbagai macam promo. Misalnya gini, minggu ini promonya misalnya es kopi susu, minggu depan mungkin promonya gorengan, minggu berikutnya mungkin promonya green tea atau red velvet gitu. Jadi jangan sebulan juga promonya itu aja, customer juga pasti nanti akan bosan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, pastikan juga melakukan berbagai macam promo. Berbagai macam promo ini kan juga banyak jenis-jenis promonya gitu kan. Ada promo misalnya hari kemerdekaan, promo hari ini yang atas nama Didit dan yang lain-lain. Jadi buat variasi promo gitu. Kita masuk yang berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kapan sih waktu yang tepat buat bikin promo? Kalau kita, itu adalah buat kalender promo. Maksudnya buat kalender promo, kalau perlu dalam satu bulan nih, tanggal 1 sampai 30, teman-teman udah catat. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 mau promonya apa? Promo awal bulan gitu, atau misalnya nanti promo tengah bulan, atau promo gajian pas di akhir bulan, atau promo tanggal tua, kayak gitu-gitu. Jadi dibuat perencanaan yang matang, bisa dibikin kayak kalender gitu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dicatat nih promonya apa aja. Yang kedua, selalu ikut campaign. Campaign ini biasanya mau di GoFood, di GrabFood, atau Shopee, atau apapun itu. Promo-promo campaign ya, jadi yang biasanya ditawarkan dari si aplikasi tersebut. Itu biasanya kita selalu wajib ikut. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan banyak benefit-benefit gitu, kayak exposure, banner gitu. Jadi kayak sama algoritma sama si aplikasinya itu akan di-boost, kayak dikasihin ke customer-customer. Jadi di saat ada promo-promo yang dari aplikasi ya, campaign itu kita biasanya selalu ikut. Tapi juga hati-hati ya, kadang ada promo yang berbayar atau kadang ada promo juga yang memang benar-benar agak mepet banget sama perhitungan HPP. Jadi tolong dibaca dulu SNK-nya. Bahkan yang sekarang-sekarang ini banyak promo-promo campaign. Promo-promo campaign itu apa? Maksudnya promo-promo subsidi. Jadi misalnya gini, kita diskonnya 10.000 tiap pembelian 50.000. Nah, 10.000 itu kita tidak dibebankan kita sendiri, kadang-kadang disubsidi oleh si aplikasi tersebut ya, misalnya dari GoFood atau dari GrabFood atau dari Shopee, disubsidi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Itu lebih enak lagi. Oke, jadi pastikan kalau kita di saat bikin promo-promo, Anda dapat kesempatan campaign itu biasanya kita selalu ikut. Nah,
kita masuk slide berikutnya adalah tips dan triknya biar cuan ya. Biar cuan ini maksudnya strategi promosi. Jadi tentukan tujuan promo ya. Jadi jangan asalan bikin promo. Contohnya gini. Jangan asal-asalan buat diskon tuh dengan angka bombastis. Jadi benar-benar juga harus dibikin strateginya ya. Nah, misalnya tingkatkan rata-rata nilai pembelian di restonya gitu, atau mungkin basket size ya, atau upselling atau cross selling. Maksudnya apa nih di sini basket size atau apa? Itu total belanja. Jadi contohnya gini, diskon 10.000 tiap pembelian di atas 50.000. Jadi orang yang tadinya cuma beli satu gelas es kopi susu atau satu porsi nasi kuning yang harganya 25.000, nah biar dia dapat diskon 10.000 dia harus belanja 50.000. Itu kan meningkatkan basket size. Jadi orang membeli lebih banyak. Ya, itu untuk basket size, untuk upselling. Yang kedua adalah cross selling. Cross selling ini adalah misalnya tiap pembelian nasi kuning spesial harganya misalnya let's say 20.000. Nah, tapi ternyata kalau cukup dengan tambah minuman harganya jadi 35.000 tapi diskon 10.000. Jadinya 20 tambah 15 35, jadinya cuma cukup bayar 35.000 aja. Itu cross selling. Jadi bikin satu paket makanan dan minuman. Dan sebaliknya juga, misalnya es kopi susu ya, kopi pudak dengan donat atau dengan cemilan, atau bunga, bisa juga dengan nasi kuning atau dengan ayam bakar. Itu lebih disebut cross selling ya. Jadi bikin satu paket gitu. Lalu kita masuk tips juga buat kita masuk ke slide berikutnya lagi ya. Buat pelanggan beli lebih banyak. Maksudnya apa buat pelanggan beli lebih banyak ini? Bikin menu-menu untuk ningkatin jumlah item dalam satu pesanan. Ya, misalnya bikin menu keluarga, misalnya bikin menu bundling, misalnya bikin menu jumbo, menu besar, yang kayak gitu, menu-menu paket besar. Contohnya kayak misalnya menu keluarga tuh bisa buat bertiga, buat berempat, atau berlima. Menu bundling tuh yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi kayak misalnya nasi kuning dengan ice lemon tea, ya, nasi kuning spesial dengan es kopi susu, ya kan. Kalau menu-menu jumbo itu yang mungkin misalnya gorengan isi 3 gitu kan, harganya berapa, bikin yang versi gedenya isi selusin gitu gorengan, itu bisa aja, itu namanya paket-paket jumbo. Jadi buat pelanggan tuh beli lebih banyak, mirip sama tadi yang basket size-nya biar lebih gede gitu. Nah, kayaknya untuk masalah promo kita sampai sini dulu ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau bingung boleh cantumkan di kolom komentar ya. Nanti saya coba bantu jawab sebisa mungkin, atau teman-teman juga bisa nge-DM saya aja nanti di Instagram. Dan kalau teman-teman suka sama video ini boleh bantu like, share, dan subscribe video ini biar teman-teman bisa ngikutin terus video-video saya berikutnya. Oke. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!